Halo teman-teman, selamat pagi. Pada video kali ini 22 Podcast akan membahas tentang seorang karakter yang menurut Bartolomeo Kuma adalah orang yang paling jenius di dunia One Piece. Dan dia adalah Dr. Vegapunk. Oke, 22 Podcast akan awali pembahasan ini dari cover story One Piece tentang petualangan Enel di bulan atau biasa disebut juga dengan Fairyford. Loh, kok malah jadi bahas cover story? Dua podcast ini gimana sih? Bukannya sekarang kita mau ngebahas soal Dr. Vegapunk? Makanya, simak dulu video ini sampai habis supaya kalian bisa mengerti maksud dari pembahasan dua podcast di video ini. Kalian juga bisa menikmati pembahasan di video ini sambil menikmati keripik ubi dari dua podcast. Dan keripik ubi ini bisa kalian dapatkan di Tokopedia. Linknya ada di kolom deskripsi. Lanjut. Saat Enel berada di bulan, kita melihat sebuah literatur kuno yang memperlihatkan 3 ras manusia di bulan. Mereka adalah Skypiea, Bilkan, dan Sandian. Masing-masing dari mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini juga sudah pernah dua podcast bahas pada video sebelumnya yang berjudul Peradaban Kuno dan Sejarahnya dalam Dunia One Piece. Kalian bisa menonton video tersebut terlebih dahulu apabila ingin mengetahui perbedaan dari 3 ras manusia langit tersebut. Lanjut lagi, ketika itu Enel menemukan sebuah peradaban kuno yang sangat maju di bulan. Sebuah peradaban modern yang usianya lebih dari 1100 tahun yang lalu. Artinya, peradaban kuno tersebut sudah ada sebelum aliansi 20 kerajaan mendeklarasikan perang melawan kerajaan kuno. Singkatnya, peradaban tersebut sudah ada 200 tahun lebih awal dari abad kekosongan atau Void Century. Kalian juga harus ingat bahwa peradaban kuno tersebut menggunakan listrik sebagai sumber energi utamanya. Di sana kita juga diperlihatkan robot-robot dengan ukuran dan wujud yang sama. Dan di masa depan, kita melihat seorang ilmuwan yang dianggap paling jenius bernama Dr. Vegapunk menciptakan senjata manusia bernama Pacifista dengan ukuran dan wujud yang sama. Jelas, kesamaan ini bukanlah sebuah kebetulan belaka, karena ada kemungkinan Dr. Vegapunk mempelajarinya dari literatur atau manuskrip kuno yang berhasil ditemukan pemerintah dunia setelah perang besar melawan kerajaan kuno sudah berhasil dimenangkan. Sebagai penggemar One Piece, kalian pasti sudah mengetahui bahwa Dr. Vegapunk adalah seorang ilmuwan paling jenius di dunia One Piece. Pada komik One Piece di chapter 485, Bartolomeo Kuma menyebutkan bahwa kemampuan Dr. Vegapunk telah melebihi apa yang sudah dicapai manusia di dunia One Piece selama 500 tahun. Dan saat ini, sang dokter paling jenius itu bekerja untuk pihak pemerintah dunia. Senjata manusia bernama Pacifista adalah salah satu penemuannya yang sangat bermanfaat bagi pihak pemerintah dunia untuk meningkatkan kemampuan tempurnya. Pacifista sendiri memiliki wujud dan ukuran tubuh yang sama, serta dibuat secara masif seperti robot-robot yang ada di bulan. Perbedaan dari keduanya hanyalah masalah waktu pembuatannya saja. Seperti yang sudah dua podcast bahas di awal video, robot-robot di bulan sudah diciptakan lebih dari 1100 tahun yang lalu, sekitar 2 abad sebelum abad kekosongan atau Void Century dimulai. Bisa dibilang robot-robot yang ada di bulan adalah Pacifista di masa lalu. Lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang saat itu menciptakan robot-robot ini di bulan? Tidak peduli siapa yang membuatnya, entah itu ras Sandian, Skypiea, atau Bilkan. Yang pasti, Dr. Vegapunk bukanlah orang pertama yang menciptakan robot Pacifista. Karena jauh sebelumnya, bahkan sebelum kelompok bajak laut Rocks ada dan menggemparkan dunia One Piece, robot-robot ini sudah tercipta di bulan. Dan robot-robot ini sudah menggunakan listrik sebagai sumber energi utamanya. Selain Pacifista yang diciptakan oleh ilmuwan pemerintah dunia bernama Dr. Vegapunk, Vinsmoke Gyaji juga merupakan ilmuwan lainnya yang berhasil menciptakan pasukan cloning untuk memperkuat kekuatan tempur kerajaannya yang dia namakan sebagai pasukan Germa 66. Wujud dan ukuran tubuh dari pasukan Germa 66 ini memang berbeda-beda. Ada yang bertubuh gempal, ada juga yang bertubuh berukuran sedang, tergantung dari tipenya. Tetapi penampakannya kurang lebih terlihat sama. Proses pembuatannya pun sama, yaitu sama-sama dibesarkan selama 5 tahun di depot prajurit untuk menghasilkan seorang prajurit dengan umur 20 tahun. Sebenarnya keberadaan pasukan cloning yang diciptakan oleh Vinsmoke Gyaji bukanlah sesuatu yang mengherankan. Karena dahulunya
Vince Mokjaji dan Dr. Vegapunk pernah mengerjakan proyek bersama-sama sebelum akhirnya dibubarkan oleh pihak pemerintah dunia karena proyek tersebut dianggap terlalu berbahaya. Dan proyek tersebut berasal dari sumber ilmu yang sama. Dan ini sudah pernah Duoduo Podcast bahas pada video sebelumnya yang berjudul Hubungan antara Pacifista, Pasukan Cloning Germa 66, dan Automata. Tetapi di video ini Duoduo Podcast lebih mempertanyakan tentang kejeniusan Dr. Vegapunk. Apakah Dr. Vegapunk ini benar-benar orang jenius seperti yang dikatakan banyak orang di dunia One Piece? Atau dia hanya memodifikasi manuskrip-manuskrip dari masa lalu setelah itu memodifikasinya? Karena menurut pendapat Duoduo Podcast, lineage factor atau faktor garis keturunan adalah kunci terciptanya senjata manusia bernama Pacifista dan pasukan cloning milik kerajaan Germa. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang hal ini? Apakah kalian memiliki pendapat yang sama dengan Duoduo Podcast? Apabila tidak, tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Dari fakta-fakta yang Duoduo Podcast jabarkan barusan, bisa diambil kesimpulan bahwa Dr. Vegapunk bukanlah orang yang jenius. Dr. Vegapunk hanya mempelajari sesuatu yang sudah ada dari masa lalu, setelah itu memodifikasinya dengan lebih baik dan lebih kuat. Apabila kalian masih sulit membayangkan maksud dari Duoduo Podcast ini, maka Duoduo Podcast akan memberikan sebuah analogi atau perumpamaan. Kalian pasti sudah pernah mempelajari ilmu-ilmu fisika atau mungkin matematika. Maka kalian pasti sudah tidak asing dengan istilah rumus Pythagoras, rumus luas bangun datar, rumus integral, dan lain sebagainya. Lalu ketika kalian mendapatkan soal-soal tersebut, maka kalian pasti menggunakan rumus-rumus yang sudah ditetapkan. Tetapi pernahkah kalian bertanya dari mana rumus-rumus tersebut berasal? Tentu saja rumus-rumus tersebut sudah berhasil ditemukan oleh orang-orang dari masa lalu. Setelah itu diperkenalkan dan dipelajari dari generasi ke generasi hingga saat ini. Jadi kita semua termasuk Duoduo Podcast hanya tinggal mempelajarinya saja, tanpa harus berpikir bagaimana caranya membuat rumus baru untuk menyelesaikan soal-soal fisika dan matematika tersebut. Begitu juga dengan Dr. Vegapunk. Dia mempelajari ilmu-ilmu dari masa yang sangat lalu untuk menciptakan senjata manusia bernama Pacifista, lalu memodifikasi kemampuan Pacifista menjadi sekuat mungkin agar menjadi senjata yang tidak terkalahkan. Bahkan X-Drake sendiri sempat kaget dengan perkembangan Pacifista yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk dengan begitu pesat. Karena saat itu X-Drake melihat Pacifista sudah dilengkapi dengan kekuatan laser dari buah iblis yang dimiliki Admiral Kizaru. Lalu bagaimana dengan SSG? Apakah pasukan perang baru milik Angkatan Laut ini juga hasil modifikasi dari manuskrip-manuskrip kuno yang dipelajari oleh Dr. Vegapunk? Kalau menurut Duoduo Podcast, kemungkinan besar ya. Oke, itu tadi pendapat dari Duoduo Podcast tentang Dr. Vegapunk. Jadi kalau menurut Duoduo Podcast, Dr. Vegapunk itu emang jenius, tapi nggak sejenius yang dikatakan orang-orang. Karena dari fakta-fakta yang udah Duoduo Podcast jabarkan tadi, itu udah jelas bahwa Dr. Vegapunk hanya mempelajari manuskrip-manuskrip dari masa lalu terus memodifikasinya. Udah itu aja. Biarpun yang jadi bukti itu cuman robot Pacifista. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau ternyata karya-karya Dr. Vegapunk lainnya juga berasal dari manuskrip-manuskrip kuno yang dia pelajari. Apalagi kan sekarang Dr. Vegapunk ada di pihak pemerintah dunia. Dan kalian pasti udah tahu kalau pihak pemerintah dunia adalah pihak yang memenangkan perang melawan kerajaan kuno. Dan kerajaan kuno ini adalah kerajaan yang memiliki manuskrip-manuskrip tersebut. Jadi mendapatkan manuskrip-manuskrip kuno itu bukanlah suatu hal yang sulit buat Dr. Vegapunk. Dari sini kalian udah ngerti kan maksud dari Duoduo Podcast? Kalau nggak ngerti, langsung aja komentar di bawah. Apabila kita perhatikan dengan lebih detail, ada karakter lain selain Dr. Vegapunk yang sepertinya juga mempelajari atau bisa dibilang memiliki manuskrip-manuskrip kuno dari orang-orang di masa lalu. Dan orang itu adalah God Enel. Pada komik One Piece di chapter 277, untuk pertama kalinya dalam cerita One Piece, kita diperlihatkan kapal berukuran raksasa yang mampu terbang tinggi. Saking tingginya, kapal tersebut mampu terbang sampai ke bulan atau Fiery Furt. Dan kapal tersebut bernama Maxim. Jelas, Maxim bukanlah kapal yang dibuat dengan asal-asalan.
Dibutuhkan blueprint yang sangat rumit untuk membuat kapal dengan kompleksitas tinggi dengan ukuran raksasa seperti Maxim. Ditambah lagi pembuatannya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, dari mana Enel mendapatkan blueprint untuk membuat kapal Maxim? Menurut Dodo Podcast, Enel mendapatkan blueprint kapal Maxim dari para pendahulunya di Bilkan. Karena Enel bukanlah seorang karakter yang memiliki kejeniusan tinggi seperti layaknya Dr. Vegapunk yang menciptakan Pacifista dan juga Fitz Mokjaji yang menciptakan pasukan cloning. Dari sini kalian bisa lihat ya perbedaan antara orang yang jenius sama orang yang biasa aja ketika mendapatkan manuskrip kuno. Manuskripnya sama nih, tapi di tangan orang yang memiliki kapasitas seperti Dr. Vegapunk, hasilnya jadi beda. Dr. Vegapunk ini sukses memodifikasi penemuan-penemuan yang ada di manuskrip kuno itu. Kayak senjata manusia yang udah Dodo Podcast bahas di awal video. Begitu juga dengan Fitz Mokjaji yang berhasil menciptakan pasukan cloning. Sedangkan Enel yang memiliki intelektual biasa aja, atau bisa dibilang kurang memiliki kapasitas, jadi ya gitu aja, cuman bisa nyeplak blueprint kapalnya aja buat bikin kapal terbang raksasa yang namanya Maxim. Oke, mungkin itu aja yang bisa Dodo Podcast share pada video ini. Perlu diingat bahwa ini semua hanyalah pendapat pribadi dari Dodo Podcast, jadi jangan terlalu dipercaya. Jangan lupa follow akun Instagram Dodo Podcast agar kalian bisa mendapatkan pembahasan-pembahasan menarik dan singkat dari Dodo Podcast di Instagram. Jangan lupa juga untuk menikmati pembahasan ini sambil ngemil keripik ubi dari Dodo Podcast. Linknya ada di kolom deskripsi. Seperti biasa, apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan, bisa di-subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya Dodo Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao!